kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Jensen dengan NIM 2024-0602-0043. Perkenalkan, nama saya Sher Natali dengan NIM 2024-060-245. Perkenalkan, saya Nadia Kalijawi dengan NIM 2024-0602-0044. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai Turunan dan integral. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai order. Turunan fungsi di satu titik adalah gradien dari singgung fungsi di titik tersebut. Untuk rumus turunan fungsi aljabar, f aksen x sama dengan lim h, P0, fx tambah h dikurang fx dibagi h. Aturan turunan pertama fungsi aljabar untuk fungsi pangkat, misalnya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan nax pangkat n dikurang 1. Untuk hx sama dengan fgx, maka h aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Pada operasi perkalian, misalnya fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Pada operasi pembagian, jika fx sama dengan ux dibagi vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x dibagi vx pangkat 2. Fungsi dari turunan adalah untuk mengukur bagaimana suatu besaran berubah seiring dengan perubahan besaran lainnya, dan juga untuk mengonstruksi model matematika dari fenomena perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan laju perubahan sesaat atau laju perubahan rata-rata. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian aplikasi turunan di bidang farmasi. Jadi yang pertama pada farmakokinetik. Sebelum itu, farmakokinetik itu merupakan cabang ilmu farmakologi yang meneliti bagaimana isi interaksi obat itu di dalam tubuh manusia, mulai dari kita awal makan obat itu hingga proses pengeluarannya melalui berbagai proses tubuh. Nah, turunan itu dapat diaplikasikan untuk mengira-ngira atau memprediksi seberapa besar konsentrasi obat dalam darah dapat berubah seiring adanya perubahan waktu setelah pemakanan obat tersebut. Kemudian yang kedua, turunan dalam farmasi juga berperan untuk menghitung laju penyerapan obat dari pencernaan hingga pada darah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, peranan turunan pada bidang farmasi itu juga untuk menghitung konsentrasi yang dibutuhkan oleh obat terhadap intensitas respon tubuh. Lalu di sini ada contoh soal dari turunan. Dalam sebuah percobaan farmakokinetika, diketahui bahwa konsentrasi obat dalam darah tiap satuan waktu mengikuti persamaan berikut. Cp sama dengan E pangkat min 0,05 T dikurangi dengan E pangkat min 1,2 T, yang dimana Cp merupakan kadar obat dalam plasma pada waktu T, dan T adalah waktu setelah pemberian obat. Dan pada titik berapakah nilai T dan Cp mencapai maksimum? Dengan soal itu, kita dapat menulis persamaan Cp sama 32 dikali E pangkat min 0,05 T dikurangin E pangkat min 1,2 T. Karena yang ditanya adalah titik maksimumnya, maka kita anggap slope-nya sama dengan 0, maka turunan dari Cp kita akan tulis sama dengan 0, dan kita akan menulis persamaan yang baru dengan D dikali Cp per dt sama dengan 0. Dengan ini, kita dapat memasukkan nilai Cp ke dalam persamaan sebelumnya, yaitu D dikali Cp per dt sama dengan 0. Setelah kita masukkan persamaan yang sebelumnya, kita akan melihat gambar di samping. Kita masukkan persamaannya, kita akan keluarkan angka 32. Dengan demikian, akan kita tulis 32 dikali D dikali buka kurung E pangkat min 0,05 T dikurangin E pangkat min 1,2 T dibagi dengan dt, dan lupa sama dengan 0. Selanjutnya kita akan bagi sama rata dt-nya, sehingga kita akan tulis ulang dengan bentuk 32 dikali buka kurung D dikali E pangkat min 0,05 T dibagi dt dikurangin D dikali E pangkat min 1,2 T dibagi dt, dan lupa sama dengan 0. Karena persamaannya kita dapat mengikuti aturan turunan, maka kita ikuti aturan turunan yang di bawah ini. Kita turunkan, kita akan mendapatkan hasil 32 dikali min 0,05 E pangkat min 0,05 T, yang dikurangi juga dengan min 1,2 E pangkat min 1,2 T, dan lupa disama dengan 0. Kemudian 32 ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dari itu 32 akan hilang, dan juga karena min ketemu dengan min, maka kita akan membuatnya menjadi positif. Dengan demikian, bentuknya menjadi min 0,05 E pangkat min 0,05 T ditambah 1,2 E pangkat min 1,2 T sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pindah guas. Yang akan kita pindahkan yaitu bilangan yang bernilai negatif. Dengan demikian, kita akan menulis ulang dengan persamaan menjadi 1,2 E pangkat min 1,2 T sama dengan 0,05 E pangkat min 0,05 T. Kemudian kita akan samakan pembagiannya menjadi E pangkat min 1,2 T dengan yang dibagi dengan E pangkat min 0,05 T sama dengan 0,05 dibagi dengan 1,2. Kemudian karena ini dua-duanya sama-sama E yang memiliki nilai pangkatnya ini berdua dibagi, maka mereka akan dikurangin. Dengan ini menjadi E pangkat min 1,15 T, dan sebelah kanannya akan kita tulis ulang. Setelah itu kita akan memasukkannya ke dalam nilai logaritma natural dengan persamaan seperti di samping ini. Itu karena nilai min 1,15 T yaitu minus, maka kita akan membuatnya positif terlebih dahulu dengan cara
Nilai dari logaritmanya kita akan tukar nilainya, dan demikian kita akan tulis ulang menjadi bentuk 1,15T sama dengan log 1,2 dibagi 0,05. Lalu kita akan hitung dan kita akan mendapatkan waktu maksimumnya sebesar 2,76 detik atau second. Selanjutnya, setelah kita menemukan waktu yang diperlukannya untuk mendapatkan konsentrasi puncak, maka kita akan masukkan ke dalam nilai CP tersebut. Dengan ini, kita akan mendapatkan persamaan jadi 32 sama dengan E pangkat min 0,05 dikali 2,76 dikurang dengan E pangkat min 1,2 dikali 2,76. Kita akan selesaikan perkalian pangkatnya, maka kita dapatkan persamaan 32 dikali E pangkat min 0,138 dikurangi E pangkat min 3,312. Dengan ini, hasil tersebut menjadi 0,8346 dikalikan dengan 32 yang tadi, kita dapatkan hasil 26,7 yang menjadi konsentrasi puncaknya pada 2,76 second. Selanjutnya adalah integral yang merupakan lawan dari diferensial atau anti turunan atau anti diferensial yang berfungsi sebagai inverse atau kebalikannya. Perbedaan diferensial dan integral adalah diferensial dimulai dengan suatu pernyataan tertentu dan kemudian mencari turunannya, sedangkan integral dimulai dengan turunannya untuk menentukan pernyataan tersebut. Integral dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu integral tertentu dan integral tentu. Integral tertentu menghasilkan fungsi yang bergantung pada variabel tertentu dan menyertakan konstanta integrasi. Integral tak tentu nggak mempunyai batas atas atau batas bawah. Integral tertentu adalah suatu jenis integral matematika yang menghasilkan nilai presisi karena batas atas dan batas bawahnya berbeda. Integral tertentu, lambang sebelum fx disebut tanda integral, sedangkan fx disebut integran. Integral fx dx disebut integral tertentu dari fx. F besar X adalah anti turunan dari fx, dan C adalah konstanta. Jadi kita bisa definisikan pengertian tersebut menjadi integral fx dx sama dengan F besar X ditambah C. Dan berikut merupakan sifat-sifat umum integral tak tentu. Integral adalah anti turunan. Jika kita ingin memeriksa hasil hitung integral, artinya apabila hasil hitung integral diturunkan, maka harus sama dengan integran. Selanjutnya adalah integral tentu. Perbedaan dari integral tentu dan tak tentu terlihat pada A dan B. Untuk A disebut dengan titik ujung bawah dan B disebut dengan titik ujung atas untuk integral. Pada integral tentu, ada batas atas dan bawah. Jadi, fungsi yang terintegralkan merupakan fungsi terbatas. Bentuk integral berikut merupakan integral tentu. A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. F besar S adalah anti turunan dari fx. Maka menjadi integral dengan ada batas atas dan bawah, fx dx sama dengan F besar B dikurang F besar A. Dan berikut merupakan sifat-sifat umum integral tentu. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian aplikasi integral dalam bidang farmasi. Jadi, integral itu berfungsi untuk memprediksi kecepatan pelepasan obat dari berbagai sediaan farmasi. Kemudian yang kedua, integral itu juga berfungsi untuk menghitung konsentrasi total obat di dalam darah. Jadi, dengan ini, kita itu bisa menggunakan atau mengintegrasikan persamaan konsentrasi plasma darah dengan perbandingan waktu. Lalu di sini ada contoh soal untuk integral mengenai farmakokinetika. Dan telah diketahui bahwa konsentrasi obat dalam darah tiap satuan waktu mengikuti persamaan berikut. CP sama dengan 32 dikali E pangkat min 0,05T dikurangin E pangkat min 1,2T, di mana CP adalah kadar obat dalam plasma pada waktu T dan T adalah waktu setelah pemberian obat. Berapakah luas area di bawah kurva dari persamaan tersebut? Selanjutnya, kita dapat menulis persamaan CP sama dengan 32 dikali E pangkat min 0,05T dikurangin E pangkat min 1,2T. Dan karena soalnya ditanya mengenai berapa luas area di bawah kurva dari persamaan tersebut, kita dapat menjawabnya dengan menggunakan bentuk integral dengan AUC pada batas 0 sampai tak hingga sama dengan integral dari T sama dengan 0 dan T sama dengan tak hingga CP dt. Selanjutnya, kita dapat memasukkan persamaan CP ke dalam bentuk integral seperti pada nomor urutan ke-1. Setelah itu, kita akan mengeluarkan angka 32 dari bentuk integralnya, lalu kita dapat mengintegralkan nilai eksponennya seperti pada persamaan nomor ketiga dengan AUC batas 0 sampai tak hingga sama dengan 32 dikalikan dengan E pangkat min 0,05T dibagi min 0,05 dengan batas 0 sampai tak hingga yang dikurangi dengan E pangkat min 1,2T dibagi min 1,2 dengan batas 0 sampai tak hingga. Kemudian hasil integral tersebut dapat disederhanakan seperti pada persamaan nomor 4 sampai dengan nomor 6, yang dimana nilai yang dikalikan dengan tak hingga karena hasil perhitungan tersebut merupakan nominal yang sangat kecil atau tidak berpengaruh besar, sehingga kita dapat temukan hasil akhir dari luas darah yaitu sebesar 613,44. Terima kasih telah menonton.